Y de repente todo era naranjada, púrpura, azul y amarilla. Halo guys, kembali lagi di Nusantara Rama Film. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, Nusantara Rama Film akan menceritakan alur cerita film Oppenheimer yang terbit pada tahun 2023. Film ini digarap oleh sutradara hebat, Christopher Nolan. Tentu kita semua tahu kapasitas Christopher Nolan yang selalu memberikan film-film terbaik di setiap garapan filmnya. Christopher Nolan memilih Cillian Murphy sebagai tokoh utama pada karyanya kali ini. Film Oppenheimer menceritakan mengenai bapak bom atom dunia, yakninya Julius Robert Oppenheimer, yang menemukan senjata atom pertama di dunia. Senjata temuan Oppenheimer ini nanti akan menjadi cikal bakal senjata nuklir yang saat ini adalah senjata paling mematikan dan paling berbahaya bagi semua negara. Film Oppenheimer menjelaskan proses ditemukannya senjata atom oleh Robert Oppenheimer, dan juga film ini diselingi berbagai macam konflik pribadi Oppenheimer dan juga isu-isu hangat dunia pada masa perperangan dunia kedua, seperti komunis Nazi Jerman, pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, dan masih banyak isu lain lagi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai saja alur cerita film Oppenheimer. Oppenheimer, las dos primeras décadas del siglo XX fueron... Julius Robert Oppenheimer, atau lebih dikenal dengan julukan Bapak Bom Atom, lahir pada tahun 1904 di daerah New York. Oppenheimer tumbuh besar di sebuah daerah bernama Upper West Side di Riverside Drive, yang mana lebih dikenal sebagai Manhattan. Pada tahun-tahun kehidupan Oppenheimer merupakan dekade awal kemajuan sains seperti berkembang pesatnya listrik, kendaraan mobil, dan juga penerbangan. Ayah Oppenheimer adalah seorang imigran dari Jerman yang bekerja di sebuah industri garmen. Sedangkan ibu Oppenheimer adalah seorang seniman. Oppenheimer sedari kecil telah memperlihatkan keistimewaan dirinya seperti pada usia remaja saat perkemahan musim panas. Oppenheimer dikurung dalam rumah es sepanjang malam dalam keadaan telanjang. Anak-anak pada umumnya jika berada dalam kondisi tersebut tentu akan melakukan perlawanan. Namun Oppenheimer menerima hal tersebut sebagai hukuman atas kenakalannya. Oppenheimer ocurrió en la universidad. Él va y él sufre esta crisis de confianza. Pada tahun 1925, Oppenheimer memulai studi fisika eksperimental di Cambridge University. Oppenheimer selalu menjadi peringkat teratas di kelas, bahkan dirinya dikagumi banyak orang karena kemampuan intelektualnya. Namun, meskipun dengan kecerdasan yang luar biasa, Oppenheimer sering mengalami gangguan dari dalam dirinya sendiri, seperti krisis identitas dan sebagainya. Oppenheimer kemudian memutuskan pindah ke Jerman. Di Jerman, Oppenheimer bertemu dengan orang-orang hebat seperti Max Born dan Heisenberg. Pada saat di Jerman inilah, Oppenheimer menemukan jati dirinya sebagai seseorang yang jenius, seseorang yang eksintrik dan menarik. Oppenheimer selalu berada 5 langkah di depan orang lain. Saat di Jerman, Oppenheimer dikenal dengan panggilan OPA. Y cuando la guerra empezó en 1939, él era... Pada tahun 1939, Perang Dunia kemudian meletus. Pada saat itu, Oppenheimer adalah seorang profesor di Berkeley. Ia diberitahukan oleh muridnya bahwa Jerman telah menemukan hasil penelitian mengenai fisi atom. Fisi atom adalah sebuah reaksi saat atom terbagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, dan pada saat proses terbagi tersebut, atom mengeluarkan energi yang sangat besar. Menurut Albert Einstein, berdasarkan penelitiannya, sebuah material dalam hal ini adalah atom dapat diubah menjadi energi yang luar biasa.
Albert Einstein memberikan persamaan kekuatan energi material tersebut seperti seseorang yang menangis dengan suara kencang, di mana kekuatan tangisannya tersebut setara dengan kecepatan cahaya yang dikuadratkan. Opie kemudian melakukan penelitian mengenai fisi atom dan mendapatkan hasil bahwa dari sebuah materi yang kecil, yakninya atom, bisa didapatkan energi yang sangat besar. Bahkan, energi tersebut bisa digunakan untuk menggerakkan kapal, menggerakkan kereta api, membangkitkan listrik, dan bahkan menciptakan sebuah senjata yang mematikan. Atas fakta ini, Amerika Serikat dibuat khawatir akan potensi Nazi Jerman yang mungkin bisa saja membuat senjata mematikan, seperti bom atom dari penemuan fisi atom. December 7th, 1941, a date Sucedió lo de Pearl Harbor. I assert that this 7 Desember 1941, Angkatan Laut Kekaisaran Jepang melakukan pengeboman terhadap armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Amerika Serikat tidak senang akan penyerangan Jepang, namun di sisi lain, Amerika Serikat juga harus berlomba dengan Nazi Jerman dalam menemukan senjata atom. By the summer of 1942, control of the atom bomb. Musim panas 1942, Amerika Serikat berencana membuat sebuah penelitian untuk menciptakan senjata atom yang akan diawasi langsung oleh Angkatan Darat Amerika Serikat. Proyek ini kemudian diberi nama Sandi Manhattan Engineering District. Mayor General Groves kemudian menunjuk Oppenheimer sebagai direktur memimpin penelitian penciptaan senjata atom. por cuestiones de seguridad, este proyecto y es Oppenheimer quien sugiere el desierto de Nuevo. Atas perhitungan keamanan, Oppenheimer lalu memilih gurun New Mexico sebagai tempat penelitian senjata atom, tepatnya di sebuah situs bernama Los Alamos. Los Alamos dipilih karena berada sangat jauh dari pemukiman dan letaknya terpencil. Setelah diputuskan Los Alamos sebagai tempat penelitian, lalu dibangunlah berbagai fasilitas di sana yang nantinya akan mendukung para peneliti dan pekerja dalam menciptakan senjata atom. Para cuando se estableció este laboratorio, Oppenheimer ya tenía familia. El director del laboratorio también tuvo una niña pequeña. Saat penelitian ini, Opie menikah dengan seorang wanita yang juga seorang akademis yang ahli dalam biologi dan botani. Wanita tersebut bernama Catherine Oppenheimer. Opie lalu memiliki 2 orang anak, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Penelitian senjata atom sangatlah melelahkan, menguras otak dan tenaga. Sebagai direktur penelitian, Opie biasanya akan mengajak para peneliti untuk bekerja keras dalam 6 hari. Lalu di akhir pekan, akan diadakan pesta sebagai sarana refreshing para peneliti dan pekerja sebelum minggu melelahkan berikutnya. Di tempat penelitian, dibentuk sebuah pemukiman sebagai tempat tinggal dari para pekerja yang terlibat dalam penciptaan senjata atom. Masyarakat di desa tersebut biasa mendengarkan ledakan percobaan penelitian sebanyak 3 kali dalam sehari, yakninya pada jam 10 pagi, jam 12 siang, dan pada jam 3 sore. Pada tahun 1944, penelitian penciptaan senjata atom mengalami kemajuan dengan telah diketahuinya bahan dasar senjata atom yang terdiri dari uranium. Lalu, juga diketahui cara kerja senjata atom bereaksi nantinya. Senjata atom bekerja dengan cara mempertemukan 2 material yang ditabrakan. Pada saat bertabrakan, material tadi akan menyebabkan ledakan. On the other side of the channel, the Nazis also know what, and they are making preparations of their own. Berpindah ke Nazi Jerman, mereka telah mengetahui kabar mengenai Amerika Serikat yang sedang menciptakan senjata atom. Karena hal tersebut, kemudian Nazi Jerman juga mempersiapkan diri dalam menciptakan senjata atom. Para peneliti Amerika Serikat kemudian menemukan ide untuk menciptakan senjata atom, di mana mereka akan meletakkan sebuah material bernama plutonium sebesar bola softball pada suatu tempat. Nantinya akan dikelilingi oleh bahan peledak dalam suatu wadah. Bahan peledak ini saat meledak akan memberikan tekanan ke seluruh bagian plutonium. Pada saat tekanannya cukup, maka plutonium juga akan meledak dengan kekuatan yang dahsyat.
Partido Comunista. El comunismo era una Di tengah-tengah penelitian, muncul isu keamanan mengenai keraguan pemimpin Amerika Serikat terhadap OPY yang telah bergabung dengan komunis Nazi Jerman. Hal tersebut dikarenakan diketahui bahwa saudara OPY, yakninya Frank Oppenheimer, telah bergabung dengan komunis Nazi Jerman. OPY juga diketahui telah lama dekat dan sempat bertunangan dengan wanita bernama Jean Tatlock, yang juga bagian dari komunis Nazi Jerman. Atas kecurigaan tersebut, OPY kemudian mulai dimata-matai dan diawasi oleh FBI mengenai keterkaitannya dengan komunis Nazi Jerman. Amerika Serikat khawatir akan Oppenheimer yang bisa membocorkan informasi mengenai penelitian senjata atom kepada komunis Nazi Jerman melalui Jean Tatlock. Esto fue reportado al coronel Boris Pash, seguridad, y que tal vez Oppenheimer estaba pasándole secretos nucleares. Beberapa waktu kemudian, diketahui Jean Tatlock meninggal dengan cara yang misterius. Kemudian Jean membuat Oppenheimer bersedih. Abril del 45 fue de esos momentos cuando el destino del mundo... Roosevelt muere. Luego Adolf Hitler comete suicidio. April 1945, Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt meninggal dunia dikarenakan pendarahan otak. Tak lama dari meninggalnya Roosevelt, kemudian diketahui Adolf Hitler juga telah meninggal karena bunuh diri. Meninggalnya dua pemimpin besar ini membuat poros politik dunia bergerak menuju titik baru. Lalu, Harry S. Truman dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat. Esa bomba se iba a soltar en algún lado. Con la muerte de Hitler, Truman kemudian mengubah target penyerangan senjata atom yang awalnya akan menyerang Nazi Jerman berubah menjadi serangan kepada Jepang. Mengingat, Jepang pernah melakukan serangan terhadap armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada tahun 1941. Serangan terhadap Jepang pun kemudian dimulai. Pada musim panas 1945, para peneliti Los Alamos melakukan pengujian bom secara penuh untuk mengetahui hasil dari penelitian selama ini dalam menciptakan senjata atom. Senjata atom akan diuji pada sebuah tempat yang diberi nama Trinity. Minggu 15 Juli 1945. Dilakukanlah pengujian terhadap bom atom yang nantinya akan menjadi cikal bakal senjata atom. Truman, sang Presiden Amerika Serikat, mendesak para peneliti untuk segera menyelesaikan senjata atom, karena senjata tersebut nantinya akan digunakan sebagai senjata atau rencana cadangan jika konferensi post-Adam antara Presiden Amerika Serikat Truman, Presiden Uni Soviet Stalin, dan Perdana Menteri Britania Raya Winston Churchill gagal mendapati kesepakatan. Tarde en las que el mismo Oppenheimer sube hasta lo alto de la torre donde Pengujian bom atom akan dilakukan menggunakan sebuah menara untuk menjatuhkan bom atom dari ketinggian. Oppenheimer memeriksa kesiapan semua kelengkapan bom atom, mulai dari detonator, bahan peledak, colokan, dan kelengkapan lainnya. Pada waktu subuh, tepatnya 16 Juli 1945, Oppenheimer dan para peneliti lain berada di dalam sebuah bunker untuk melihat langsung pengujian bom atom ciptaan mereka. que llegó a la velocidad de la luz y luego ese sonido atronador. Bom atom tersebut meledak dengan kekuatan dahsyat, membuat daerah sekelilingnya seolah-olah menyala akan kekuatan ledakannya. Pancaran panas juga terasa dengan sangat cepat setelah ledakan terjadi. Ledakan bom atom membuat asap berbentuk jamur yang terus tumbuh ke atas langit. Ledakan bom atom membuat sejarah baru dunia. Bahwasanya telah diciptakan sebuah senjata baru yang sangat menakutkan dan berkekuatan dahsyat. Fue un momento que cambió el mundo y los científicos se dieron cuenta. ¿Sí? Sitio Trinity. Groves corrió a su... Keberhasilan bom atom lalu dikabarkan General Groves kepada Presiden Amerika Serikat di kantor Washington.
Presiden Amerika Serikat Truman yang mengetahui keberhasilan bom atom kemudian memutuskan dalam konferensi Potsdam bahwa Jepang tidak akan mendapatkan perlindungan apapun dari penyerangan. Truman menuntut Jepang untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kegundahan lalu mencuat di kubu Amerika Serikat mengenai penggunaan bom atom. Jika digunakan pada negara Jepang, maka akan ada ratusan ribu masyarakat Jepang yang mati. Akan tetapi, jika bom atom tidak digunakan, maka Jepang tidak akan menyerah dan perperangan terus berlanjut. Dan jika perperangan terus berlanjut, maka akan lebih banyak lagi nyawa melayang. Ada jutaan orang akan mati dalam perperangan. Oppenheimer sebagai penemu bom atom kemudian menemui Truman di kantor presiden. Oppenheimer merasa bersalah jika bom atom dijatuhkan di Jepang pada kawasan sipil bisa membunuh anak-anak, perempuan, dan orang tua. Mira desde el cielo. Agustus 1945, Hiroshima menjadi kota pertama target serangan bom atom. Ledakan bom atom yang diberi nama Little Boy memiliki daya ledak lebih dari 20.000 ton TNT, meluluhlantahkan seisi kota Hiroshima. 9 de agosto de 1945. 9 Agustus 1945, bom atom kembali dijatuhkan di daerah Jepang. Kali ini bom atom yang diberi nama Fat Man dijatuhkan pada daerah Nagasaki. Dari dua serangan bom atom tersebut, setidaknya 300.000 lebih masyarakat Jepang meninggal. Berbagai macam sarana dan prasarana pun luluh lantah. I have received this afternoon, I deem this reply a full acceptance of the unconditional surrender. Sore hari pada tanggal 14 Agustus 1945, pemerintah Jepang menerima keadaan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dan hal ini otomatis membuat Perang Dunia Kedua berakhir. Atas kesuksesan Robert Oppenheimer dan para peneliti lain dalam menciptakan bom atom, mereka menjadi sangat terkenal dan dicintai masyarakat karena berkat bom atomlah Perang Dunia Kedua bisa selesai. Di sisi lain, Oppenheimer merasa sangat bertanggung jawab akan hadirnya senjata atom ke dunia ini. Apalagi bom atom ciptaannya membuat 300.000 lebih masyarakat Jepang meninggal dunia. Opie mengatakan, dengan telah ditemukannya senjata atom, maka jika terjadi lagi perang ke depannya, dan masing-masing negara menggunakan senjata ini, bisa dipastikan peradaban manusia pasti akan runtuh. Opie kemudian mengundurkan diri dari posisi direktur di Los Alamos. Setelah pengunduran dirinya, Opie mendapatkan jabatan sebagai direktur Institute for Advanced Study di Universitas Princeton. Opie lalu bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Truman untuk membujuk Truman agar menggunakan senjata atom dengan bijak dan menghindari perperangan. Namun Truman menyela Opie dan mengatakan kepada Opie bahwa senjata atom ini nantinya akan digunakan untuk melawan Uni Soviet. Truman lalu menyeru Opie untuk keluar dan mengakhiri pertemuan tersebut. Soviética lo entendió muy pronto. Eso puso al país en una situación muy complicada. Pada tahun 1949, Uni Soviet melakukan uji coba bom atom yang sama dengan bom atom yang telah diciptakan Amerika Serikat. Setelah uji coba bom atom Uni Soviet, pengujian dan penelitian mengenai senjata pembunuh massal gencar dilakukan oleh peneliti negara Amerika Serikat. Bom hidrogen kemudian menjadi ide selanjutnya. Bom hidrogen digadang-gadang memiliki daya ledak 1000 kali lebih kuat daripada bom atom ciptaan Robert Oppenheimer. Bom hidrogen sangatlah besar daya ledaknya, yang mana bisa berkekuatan 1 juta ton TNT. Gagasan mengenai bom hidrogen kemudian didukung oleh Edward Teller yang juga mantan anak buah Oppenheimer saat penelitian bom atom di Los Alamos. Edward Teller kemudian dikenal sebagai penemu senjata termoatom. Sebenarnya ide mengenai bom hidrogen telah diutarakan Teller kepada Opie saat penelitian di Los Alamos. Namun Opie menolak ide bom atom hidrogen karena menurut Opie, dampak bom atom hidrogen sangatlah besar sekali.
El mando aéreo estratégico se enfocaba en destruir la Unión Soviética, que sería más hábil poner recursos en interceptar a los soviéticos. Lalu, perang antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet pun pecah. Tahun 1953, Lewis Strauss menggantikan Opiye sebagai Ketua Komite Komisi Atom. Opiye digantikan karena dirinya menolak membantu menciptakan bom hidrogen. Lewis Strauss memiliki dendam kepada Opiye. Lalu, Lewis Strauss menyingkirkan Opiye dari anggota komite dengan dalih Opiye pernah terlibat pada tahun 1930 dengan komunisme. Pero Robert, eres el señor atómico. Dr. J. Robert Oppenheimer, the famous scientist who... Nama baik Oppenheimer kemudian dirusak dengan isu-isu mengenai keterkaitannya dengan Partai Komunis. Oppenheimer menghabiskan masa tuanya dengan kembali bekerja di Universitas Princeton dan kembali tinggal di daerah Riverside, Manhattan. Tahun 1966, Oppenheimer didiagnosis kanker kerongkongan akibat kebiasaan merokoknya. Opiye lalu meninggal pada awal 1967. Tenemos su bomba. Pesan yang mau Mimin sampaikan di akhir film ini, keputusan dalam hidup seringkali membawa kita kepada hal-hal yang tidak terduga. Beberapa hal membuat kita bersyukur, beberapa lainnya membuat kita menyesal. Tapi ketahuilah teman-teman, benar atau salah dalam membuat keputusan, pada akhirnya kita akan belajar menjadi manusia yang lebih baik. Sekian dari Mimin Nusantara Mapilem kali ini. Terima kasih teman-teman yang telah menonton. Sampai jumpa lagi di rekap alur cerita film berikutnya. Science has profoundly altered the conditions of man's life.